kita akan bereksperimen dalam tema Tridaya Virtual Eksperimen. Nah, Nah, sebelum masuk ke acara kita kenalan dulu ya. Iya, betul. Nah, kalau biasanya nih kalau teman saya yang di pinggir nih pasti adik-adik udah pada kenal nih. Oh, masa? Nah, coba dibuka dong maskernya. Iya. Nah, ini dengan siapa, Kak? Sama kakak Kak Citra. Kak Citra salah satu tutor SMP MIPA di Bimbel Tridaya. Oke, nah kalau kakak di sini, nah biasanya nih kalau yang anak SD biasanya udah pada mungkin udah lihat kali ya, nggak tahu juga sih. Oh, nama kakak Kak Nurli, jadi kakak salah satu tutor SD di Bimbel Tridaya juga ya. Karena kita pakai lagi ya. Oke. Nah, kita sapa-sapa dulu dong Kak. Sudah ada yang adik-adik yang bergabung di sini sudah ada dari mana ya? Ada yang dari luar kota Kak? Boleh adik-adik di unmute saja. Ada yang dari Cirebon? Dari mana suaranya Cirebon? Ada. Oh ada. Keren ya Cirebon. Jogja, Tasik, gimana nih kabarnya? Jogja? Mana Jogja? Biasanya gitu kalau ya. Dari Tasik mungkin nih pagi-pagi di Tasik sama ya jamnya kalau di Tasik. Emang di Papua katanya. Adakah yang dari Tasik? Nah, setelah dari luar kota, kita sapa juga yang dari Bandung. Ya. Mana Bandung? Semangatnya Bandung. Atau dari Cimahi mungkin? Ya, Cimahi. Mana Cimahi? Dan dari Cimareme, Ranca Ekek juga pasti udah pada bergabung di sini ya. Oke, adik-adik, pokoknya hari ini kita bermain bersama dan mendapatkan ilmu yang wah, banyak manfaatnya insya Allah ya. Iya, bisa praktek nih di rumah ya. Insya Allah. Oke. Emang hari ini mau ngapain sih? Iya nih. Nah, biasanya nih kalau pagi-pagi enaknya ngapain ya Kak Citra ya? Kalau sarapan tuh biasanya pagi-pagi nggak mau langsung makanan berat gitu ya. Oh, biasanya teh Nurli apa tuh, Miss Nurli? Ya, kalau saya sih biasanya bikin teh manis ya biasanya. Mantap ya. Coba kita cek ke adik-adik yang di sana ya. Cek, adik-adik boleh raise hand dong yang mau berbagi sarapan apa sih yang biasanya adik-adik lakukan di pagi hari ya. Tentu saja kalau sarapan mau pagi ya. Apalagi sekarang udah PTMT ya, yang dimana sebelum sekolah itu semuanya harus sarapan dulu. Wajib banget. Ya. Ada yang raise hand Kak? Boleh mau berbagi ini ya, berbagi apa? Cerita mungkin? Boleh silakan. Paginya apa kalau Kak Citra sih biasanya minum susu. Waduh, oke. Bisa malam, bisa pagi ya kalau itu ya. Boleh ada yang mau adik-adik? Ada yang ngebaso barangkali? Biasanya sih kalau anak kakak sih biasanya bubur. Oh, bubur ya. Sabu-sabu ya. Siapa? Hazel. Boleh langsung di unmute ya. Sarapan apa sayang? Biasanya kalau pagi? Kalau pagi biasanya makan roti terus selai stroberi biasanya. Roti dan selai nanas biasanya. Oh, selai. Oke, roti iya, katanya ya. Iya. Oke, minumnya biasanya apa? Biasanya kalau pagi tuh minum air putih dulu, baru minum teh hangat atau susu biasanya. Wah, sama ternyata banyak ya. Bisa minum air putih, kemudian bisa juga teh katanya ya, dan susu. Wah, ternyata siap banget nih KTP-nya nanti ya. Oke ya. Nah, berarti ini bisa jadi tips juga nih buat adik-adik yang lain. Ingat ya, buat sarapan yang nggak mau sarapan nasi gitu ya, boleh di mix atau dibuat roti dengan selai, cukup dengan roti dan selai ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi tenaga untuk belajar di sekolahnya juga ya. Oke, betul sekali. Nah, gimana nih? By the way, tadi ada yang bilang air putih. Iya, kemudian ada yang bilang teh hangat. Dan ya, ada yang bilang juga susu. Nah, kau coba ya kita lihat nih adik-adik. Mungkin adik-adik pernah mendengar yang namanya apa ya, bahan kimia gitu ya. Kalau adik-adik dengar bahan kimia itu biasanya yang kebayangnya tuh wah bahaya. Benar. Terus yang kebayangnya tuh meledak. Terus apalagi biasanya kan wah itu bom mungkin ya. Bom ya. Wah itu bahan kimia bahaya. Intinya
kalau adik-adik mendengar bahan kimia ternyata bahaya. Nah, ternyata adik-adik semua yang ada di lingkungan kita itu sebenarnya disebutnya itu ada bahan kimianya ya, termasuk ke dalam tadi yang adik-adik sebutkan tadi ya untuk sarapan. Ada air putih, ada teh hangat, ada susu. Ternyata itu adalah terdiri dari bahan-bahan kimia sebenarnya ya. Nah, jadi jangan kaget nih kalau dengar yang namanya bahan kimia. Iya, jadi Nah, sebenarnya bahan kimia itu ada di lingkungan kita Iya, yang bahkan betul. dekat sekali. Mm, Air tuh yang adik-adik selalu minum tiap hari, itu juga bahan kimia ya. betul. Kalau dalam ilmu kimianya air itu disebutnya apa tuh Nurli? Hidrogen. H2O gitu ya. Hanya dua biasanya ya. Iya. H2O berarti dihidrogen oksida. Nah, gitu. Nah, kalau sekarang kakak punya apa nih? Apa ini ya? Ini kan kalau biasanya kalau pagi-pagi Teh Nurli itu punyanya teh dan gula. Gula. Ya. Terus ini ada Tehnya kopi. Kopi Nah, untuk bapak-bapak ya. ya biasanya kalau suaminya Kak Nurli itu minumnya kopi gitu kopi. ya. Nah, ini termasuk teh ya. Coba ada yang tahu nggak sih kalau air teh ini dibuatnya seperti apa atau terdiri dari bahan apa saja? Teh. Ya, Air teh? sama teh dong. Pinter ya. Iya. Kalau yang ini dari apa? Kopi. Kopi itu air tambah kopi, kalau warnanya seperti ini tambah susu lagi, Kak. Oke, pakai krim mungkin Krim, ya. oh iya. Ya. Nah, ternyata adik-adik, air teh dan air kopi ini ternyata terdiri dari beberapa bahan. Nah, salah satu bahannya mungkin ketika kakak ini kan biasanya kakak minumnya itu air teh manis ya. Kalau air teh manis selain air dan teh, di dalamnya itu ada juga gula. Nah, kalau gula ini nih adik-adik, mana ada yang suka manis? Ada dong. Atau yang kalau lihat kita manis nggak ya? Giung. Nah, ini kalau lihat gula ini, ternyata kalau gula itu dia hanya satu bahan saja kan ya, tidak seperti air teh yang terdiri dari air dan teh. Nah, kalau dalam konsep sains ya, disebutnya tuh apa sih Kak? Kok ini mah satu gitu ya? Kalau ini kan air dan teh. Ini ada bedanya nggak sih? Ada yang mau jawab dulu nggak sih? Perbedaan apa ya? Penamaan ya, mungkin kalau secara konsep sainsnya dari gula sama air teh. Boleh, ada yang bisa nebak nggak ya? Oke, gimana? Ada? Coba perbedaannya selain dari tadi campurannya ya. Raise hand dong yang mau jawab, boleh ya? Yuk, coba. Menurut adik-adik nih, antara gula sama air teh, bedanya apa sih? Selain dari warna tentunya ya. Tadi Miss Nurli sudah menyinggung. Kalau gula itu gula aja. Kalau teh ternyata ada teh, ada air, apalagi teh manis, tambah lagi gula. Oke. Ada yang mau ini raise hand dong, raise hand. Atalena silakan di unmute, boleh dong. Oke, Atalena dulu ya, silakan. Boleh? Selain dari warna, bedanya apa ya? Kalau yang gula itu berupa larutan, kalau yang teh itu berupa campur heterogen. Warna hitam, warna putih gitu sayang? Yang satu larutan. Larutan, kalau yang teh itu berupa campuran heterogen. Iya, hebat ya, luar biasa. Nah, hebat. Terus tadi oke, terima kasih ya Alina ya. Coba yang satu lagi tadi siapa? Hazel? Siapa? Oh, di unmute dulu ya. Hazel. Yang tadi lagi ya. Oke, silahkan. Tadi sudah ada dari Alina betul ya. Ada nyerempet ya. Larutan katanya yang satu campuran gitu ya. Oke, dari Fazel silahkan. Di unmute sayang. Oke. Kalau kayak air putih itu kan dia tanpa campuran, itu hidrogen. Kalau yang campuran kayak kopi, teh, itu kan itu termasuk heterogen gitu. Kan
dari beberapa campuran sama mengendap gitu, Kak. Oke. Oh iya. Oke, ternyata udah keren-keren ya. Manjay. Oke, kita bahas ya, Miss. Coba Ya, gimana, coba Miss? nih. Nah, tadi kan ada yang nyinggung larutan, Betul. campuran, bahkan campurannya tuh dijelaskan tadi ada yang heterogen, Ada yang homogen. Nah, gitu ya. bedanya apa sih, Kak? Coba kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat dari gula ini termasuk ke dalam bentuk yang namanya senyawa. Ya, jadi untuk gula ini disebut senyawa. Kenapa sih gula disebut senyawa? Adik-adik mungkin bisa lihat 1 kilo gula itu kan sama ya, rasanya sama. Kemudian dari bentuk, dari fisik, dari rasa itu sama. Meskipun gula itu hanya 1 butir, itu sama, tetap rasa dan bentuknya seperti itu. Nah, itu jadi yang namanya senyawa itu adalah hal yang memang tidak bercampur dengan benda-benda lain. Jadi hanya satu jenis mungkin. Betul. Ya kalau disebutkan. Nah, kalau misalkan dalam sainsnya, senyawa itu sebenarnya gabungan dari beberapa atom. Nah, unsur mungkin ya. Unsur. Nah, jadi gula itu kalau yang sering dengar nih ya, glukosa atau gula berarti C6, H12O6. Nah, jadi ada C, H sama O bergabung jadi satu. Nah, itu bergabung jadi apa? Jadi gula. Gitu. Tapi kan si C, H dan O itu nggak bisa dilihat ya, Kak ya. Jadi yang kelihatannya teh udah gula kayak gini aja, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan senyawa. Keren. Yang kedua, yang ini nih, ada T, ada berupa ini kalau disebutnya air teh mungkin ya. Nah, berarti ada air dan teh. Nah, air dan teh ini adik-adik ini akan membentuk tadi apa sih? Ada yang nyebutin tuh tadi campuran. Nah, di sini tadi ada yang nyebutin lagi tuh campurannya, ada yang campuran homogen, ada yang heterogen. Bedanya adalah kalau campuran homogen ini kayak gini nih. Kalau adik-adik lihat air teh, itu kan tidak terlihat ya sebenarnya mana yang air, mana yang teh. Jadi bercampurnya itu sempurna ya, maksudnya pokoknya nggak bisa dilihat. Ini loh yang teh, ini loh yang airnya nggak bisa. Jadi di sini disebutnya sebagai campuran homogen atau biasanya larutan mungkin ya, karena tidak bisa dilihat secara fisik gitu ya. Nah, kalau di sini nanti tadi ada yang menggumpal kata Fazel. Kita sebenarnya di sini punya ini juga nih. Ada semacam campuran juga, tapi ini ada yang menggumpalnya betul. Kata tadi kan kata Hazel bisa jadi si campuran ini ada yang menggumpal. Ini adalah campuran dari air dan tanah, di mana kalau kita diamkan si air dan tanah ini ya, ini lama-lama si airnya itu akan terpisah dengan tanahnya. Jadi tanahnya akan di sini menggumpal. Ya, mengendap, jadi mengendap, tidak semuanya larut sempurna. Betul. Itu yang disebut dengan campuran heterogen. Ya, jadi tadi yang ada endapan-endapan itu namanya adalah campuran heterogen, gitu ya. Jadi adik-adik udah tahu nih, ada senyawa dan ada campuran. Di mana campuran dibagi dua ya, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, itu ya. Keren-keren nih. Nah, sekarang Nurli, kalau misalkan ini campuran ya, bisa nggak sih kita misahin dari sini gitu ya? Iya, betul. Kan ini campuran dari beberapa, ada tanah, ada air ya. Bisa nggak sih sebenarnya kita misahin biar jadi airnya aja? Oke, kita tanya dulu dong ke adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang ini nih. Misalnya kakak juga ini mau misahin nih, mana air yang teh, ada yang air, ada yang teh gitu ya. Atau ini mau misahin yang ini. Coba ada yang bisa nggak ya? Ada yang tahu nggak ya caranya? Coba kita cek dulu ya. Boleh raise hand dong. Yang tahu cara memisahkan dari campuran-campuran ini. Boleh? Boleh raise hand ya? Ya. Wow. Mau Fazel lagi? Atau Alena siapa? Siapa? Belum. Silakan raise hand ya. Gimana caranya atau ada nggak sih cara buat misahin nih? Kan biasanya kalau di lingkungan kita air itu tidak selalu bersih ya Kak. Suka kadang sih ada air tuh kita pengen mandi tapi hari ini airnya kotor. Wah, gimana ya? Atau misalnya waduh kok misalnya airnya ya
Oh, Atalana lagi nih. Udah ada nih ya. Boleh. Di unmute ya sayang ya. Oke, silakan. Boleh dijawab dulu ya. Ada nggak sih cara buat misahinnya? Caranya itu jangan disaring. Disaring? Disaring agar bisa terpisah. Jadi tanah dan air yang berbeda. Oke, Oke, good. disaring. Prinsipnya Ya, disaring betul. katanya ya. Ya, betul sekali ya. Ya, jadi teknik pemisahan campuran itu salah satunya ada disaring. betul. Namanya itu biasanya disebutnya filtrasi. Nah. Gitu, ya. Keren banget. Tadi Sip. siapa? Alena ya? Atalena. Aduh, mending Atta aja ya. Ya, oke. Good ya. Oke, kita tambah sedikit ya. Ya. Teknik untuk penyaringan yang disaring tadi atau filtrasi itu betul ya. Untuk memisahkan ini bisa dengan disaring. Emang disaring itu prinsipnya gimana? Berdasarkan si ukurannya. Ya, gitu. betul. Nanti ukurannya yang besar akan tersaring dan atau tersimpan betul gitu di di dalam atas saringannya dan air yang bersihnya akan turun. Nah, ya. Gitu. Nah, kalau kita ngobrolin tentang saring menyaring ya, sebenarnya ada yang tahu nggak sih kalau gula ini dihasilkan dari apa? Nah, ayo ada yang tahu nggak gula asalnya dari apa? Dari Ada mana yang ya? tahu nggak? Fazel, boleh. Fazel dari mana kak? Gula dari apa? Di unmute saya. Atta Kenzi. Oke, ganti ya. Boleh saya? Kalau gula? Ya? Dari gula pasir. Oh, dari gula pasir, sayang, betul. Gula pasir dibuatnya dari apa, sayang? Dari tebu. Wah, keren ya. Betul banget nih. Adik-adik kan tahu ya kalau gula pasir itu dari tebu. yes. Ya, ada yang udah pernah tahu nggak ya cara membuat gula dari batang tebu itu seperti apa? Boleh, adik-adik ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah ke pabrik gula gitu ya? Oke, karena biar jelas Kak, kita akan lihat cara pembuatan gula. Tebunya digiling. Oke, tebunya digiling. Boleh. Terus digimanain lagi sayang setelah digiling? Kalau digiling biasanya menghasilkan apa? Sudah jadi serbuk ini belum ya? Belum. Jadi apa dong kalau belum serbuk ini? Kalau digiling hasilnya jadi apa? Itu dikristalkan. Ya? Cairan air. Nah, ya, betul. Jadi itu biasanya disebut dengan sari tebu ya. Sari tebu. Mungkin kalau adik-adik biasanya kan kalau di pinggir jalan suka ada ya jualan Banyak ya ya. yang jualan. Iya, sari tebu itu kan rasanya tuh manis Manis. banget ya. Betul. Setelah jadi air tebu itu digimanain lagi? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa jadi segini gitu ya? Bisa Terus jadi ini padat gitu ya. padat gitu ya, terus kering gitu. Kira-kira diapain? Dikeringkan dan digiling. Udah digiling, terus ada airnya ya, terus diapain lagi? Dikeringkan dan didinginin. Oke, dikeringkan. Ternyata wah, adik-adik sudah hebat banget ya. Hebat, Jadi ya. kebayang gitu ya. Oh, supaya jadi apa? Padatan gini, supaya jadi padat ternyata tadinya air berarti dikeringkan gitu ya. Oke. Nah, terima kasih nih yang udah jawab ya. biar lebih paham Ya, semuanya betul. dan pahami semua ya tentunya. Iya, Peserta di sini betul. juga. Tadi kan yang baru tahu tuh adik Atta aja. Nah, gimana dengan adik-adik yang lain? Ya, biar lebih jelas kita nonton video Pembuatan gula. Oke, check it out. Proses yang cukup panjang.
Sebelum diproduksi jadi gula, kita panen tebunya dulu deh. Yuk, kita kemon. Wih, kebun tebunya luas banget nih. Ah, Unyil bisa kesasar deh kalau ditinggal di sini. Saking luasnya, penyemprotan pupuk harus menggunakan pesawat loh. Keren. Setelah penanaman 1 tahun, tebu bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah, supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah dapat tumbuh subur lagi. Sekali panen, tebu yang didapat bisa mencapai 3,5 ton. Wow, mantap! Hasil panen akan diangkut dengan traktor bernama grab loader. Lalu pindahkan ke truk. Truk-truk ini akan siap mengangkut tebu sampai ke pabrik. Truk-truk pengangkut tebu sudah tiba di pabrik tuh. 1 truk bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelumnya lakukan pengecekan sampel tebu. Ini untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih. Lalu masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek di ruang kontrol. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna. Lanjut lagi yuk. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya nih di mesin evaporator. Hasilnya, nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Tada! Hasilnya berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat per karungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumsi gula itu ada aturannya ya. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula kristal untuk orang dewasa dan anak-anak maksimal 6 sendok teh per harinya. Nah, ketemu lagi nih. Gimana nih adik-adik? Sudah pada dilihat tadi gimana cara membuat gula? Ya, dari batang tebu ternyata ya. Nah, kita coba ke adik-adik ya. Tadi ada yang mungkin ada yang selewat, ada juga yang ternyata udah tahu nih tahapan untuk membuat gula itu seperti apa. Boleh ini untuk adik-adik, ada yang mau sharing atau ada yang mau ini enggak? Ada yang mau menjelaskan enggak gimana sih cara membuat gula dari batang tebu ya? Iya. Coba boleh raise hand ya. Dari hasil tadi nonton ya, video barusan ya. Boleh, ada yang mau, ada yang raise hand? Udah rasain. Fazel lagi, boleh. Halo Fazel. Nah, di sini kakak dia punya ini ya. Gimana Zel? Gimana sayang? Buatan gula tebu. Pertama, tebu itu dipanen. Kemudian per tahun itu bisa 1,5 ton tebu. 3,5 ton tebu. Betul. Oleh traktor dan diangkat oleh truk bisa 15 ton sekali jalan. Keren banget ya. Prosesnya digiling. Digiling Semakin tinggi, katanya. Kemudian dipanaskan 75 derajat Celcius. Waduh, keren. Melalui proses pengkristalan dan gula tebu siap dikemas. Oke, keren banget ya. Mantap betul. Jadi tadi terima kasih banyak ya Fazel. Ternyata sampai detail tuh, sampai tahu berapa ton gitu ya yang diangkut dalam sekali angkut gitu ya.
Berarti tentu saja ya kalau tebunya itu harus dari perkebunan tebu ya Kak ya. bukan yang satu. nanam satu ya. Betul banget. Jadi tadi kata Fazel intinya adalah tadi digiling, gitu ya. Kata tadi Ata juga ya udah nyebutin ya. Digiling, udah digiling diapain tadi? Diproses menjadi kristal, yaitu dengan cara dikeringkan. Nah, gitu ya. tadi pakai alat yang namanya evaporator. Kenapa Betul. namanya evaporator? Karena memanfaatkan sistem pemisahan campuran yang namanya evaporasi. yaitu Si airnya itu diuapkan diuapkan, gitu betul. sehingga kristalnya yang Tertinggal. tersisa Iya. kristalnya Iya. aja gitu ya. Ya, jadi biasanya mungkin kalau adik-adik tahu mungkin kerak ya. Jadi si keraknya itu yang diambil gitu ya, kristalnya itu Iya. airnya semuanya menguap, kayak gitu betul ya. ya. Nah, mungkin proses pembuatan gula ini mungkin bisa mirip juga ya dengan pembuatan garam ya. Garam ya. Garam biasanya dari mana? Ada yang tahu garam terbuat dari apa? Dari air. Biasanya ada petani garam biasanya. Biasanya dari air laut. pintar. Air laut. Betul banget ya. Jadi tadi ada petani garam katanya ya, biasanya petani-petani garam di kita itu biasanya asalnya di pantai, daerah pantai ya. Jadi nah air garam itu juga sama ya Kak ya. Jadi supaya mendapatkan gumpalan-gumpalan kristal-kristal garam yaitu dengan cara evaporasi namanya ya. Jadi diuapkan airnya. Oke. Nah, kita udah pengen tahu caranya bikin garam, iya, pengen tahu caranya bikin gula gitu nah, ya. sekarang Kak Citra pengen tahu nih Teh Nurli gimana caranya dapat air bersih. Nah, kenapa? Karena air bersih itu memang dipakai sehari-hari di Betul. kita. Ada yang tahu nggak sih? Ada yang di rumahnya pakai istilahnya apa? Air ledeng atau air PDAM. Tahu Ada yang pernah dengar nggak? Adik-adik di rumah pakai air apa ya? Air PDAM? Air sumur. Air sumur nih. Ayo boleh, adik-adik boleh. Ada yang tahu nggak di rumahnya pakai air apa? Air aqua. Air aqua. Merah. Mandinya pakai air aqua ya Sultan. Oke. Nah, biasanya ternyata Kak Citra, kalau ada yang pernah dengar tuh PDAM, itu kan pusatnya daerah sana ya di Bandung Selatan atau di ya biasanya kan di situ ya PDAM. Ternyata pihak PDAM itu mengolah air yang tadinya airnya kotor bisa kita gunakan untuk mencuci, kemudian mandi menjadi lebih ramah lingkungan dan lebih bisa digunakan jadi lebih bersih sih intinya. Oh gitu. Jadi awalnya tuh memang PDAM tuh airnya kurang bersih ya. Iya, betul. Yang nyampe ke kita udah bersih. Iya, diapain ya? Nah, itu prinsipnya sama dengan yang tadi, dipisahkan. Betul. Dipisahkan. Nah, sekarang hari ini kita akan coba melihat prinsip dari pemisahan air kotor menjadi air bersih nih. Kayak gimana sih prinsipnya gitu ya. Nah, di sini kita sudah siapin ya. Boleh adik-adik ini juga nanti coba di rumah ya. Kalau misalnya nih adik-adik kadang kan kalau di rumah tuh air tidak selalu bersih ya. Kadang ketika musim hujan ternyata airnya kotor. Oh, berarti bisa dilakukan nih hal ini ya. Nah, ini tapi prinsipnya adalah prinsip sederhana sehingga kita akan mencoba apa ya namanya? Ya sederhana juga sih sebenarnya dengan bahan yang ada di sekitar kita ya. Nah, ada apa saja Kak hari ini? Oke, jadi hari ini dalam praktek dalam eksperimen proses penjernihan air kita menggunakan ini yang ada bahan nih apa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini warnanya hitam berasal dari kayu yang sudah dibakar. Diserbu kalau Idul Adha. Arang. Pintar. Ya, jadi bahan pertamanya itu ada arang. Ya. Berikutnya ini punten ada ini ini aja. Nah, bahan berikutnya ini adalah berwarna putih. Nah, berwarna putih biasanya digunakan untuk menyerap sesuatu ya. Kapas. Pinter. Bahan kedua ada kapas. Nah, sekarang bahan ketiga. Waduh, ini lumayan nih. Kemarin kakak ini dari tukang bangunan. Jadi ini ada yang bahan-bahan ini ada yang berwarna apa ini merah bata ya. Ya, jadi ini warnanya merah bata. Ini adalah
Batu bata. Batu Iya, bata. batu bata. Ya, ada yang tahu nggak batu bata terbuat dari apa? Jangan-jangan ada yang pas. Iya. Tanah liat, keren Wih, banget, mantap. sip. Terus ada lagi nih yang berupa ini apa? Keras. Kemudian apa ya kecil? Ah, iya, batu, pinter. Dan ini ada satu lagi nih, Pak, diinin aja ya. Nah, kalau ini yang bentuknya butiran-butiran halus ya. Pasir, keren ya. Jadi itu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menyaring airnya ya. Kemudian Sip. alatnya. Oke, tadi bahannya, sekarang alatnya nih adik-adik. Jadi Nah, alatnya sederhana juga nih. Ada nih di rumah tiap hari. Kita pakai botol mineral. bekas air minum ya. Jadi nanti adik-adik di belakangnya tinggal dibolongin aja ya. Ini banyak kan ya di rumah ya. Ya, kemudian Oke. ini untuk nanti tampungan airnya ya. Iya. Nah, terus gimana sekarang cara menyusun bahannya? Ya, cara menyusun bahannya seperti apa? Nah, berarti sebenarnya nanti harus tahu dulu fungsinya ya. Ya, mungkin kita Oke? cobain dulu aja Nanti kita lihat ya. Nah, yang pertama berarti harus diingat yang bawahnya dulu ya, yang harus diisiin. Oke, yang bawahnya kita masukin apa? kapas. Kita masukkan kapas ya. Wah. Segimanakah? Pokoknya sampai menutupi bagian bawahnya ya. Boleh diangkat aja, Kak. Oke, kapas dulu ya. Lapisan paling bawahnya kapas. Terus lapisan keduanya kurang nggak? Kurang deh. Oke. Enak. Oke, lapisan keduanya Satu lagi, tanggung. kita masukin Apa ya? batu bata. Batu bata. Oke, ini ya. Oh, ini bisa pakai ini aja. Hah? Lihat lagi. Oke. Nah, lapisan ketiga apa ya? Hah? Boleh ada yang mau ini nggak? Boleh yang bikin lapisannya boleh? Mau apa Mau coba? apa dulu, San? Arang. Tinggal pasir, kerikil, sama arang. Apa dulu ya? Arang. Arang? Marah nggak? Boleh. Boleh, boleh. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Gak apa-apa ya. Ini kan namanya eksperimen. Namanya eksperimen. Nanti kita lihat hasilnya ya. Waduh, ini kayak mainan kayak gini ya. Nah, yang ketiga apa ya? Berikutnya ada pasir sama kerikil. Mau apa dulu? Mau apa dulu? Pasir. Pasir dulu. Pasir. Kenapa? Waduh. Nah, Dah. Yang terakhir berarti kerikil ya. ini kerikil. Nah, Oke. nah gitu ya. Jadi cara sederhana untuk penyiraman air ini ya, kita susun bahan-bahan yang tadi. Susunannya gimana? Karena ini eksperimen, bolehlah terserah adik-adik dulu ya. Boleh. Nanti setelah ini baru kita Bahas susunin. ya. Ya. Oke. Ya. Boleh. Kita langsung coba ya. Ini ada airnya yang tadi sudah kakak buat. Jadi ini adalah air kotor ya, air yang sudah bercampur dengan bahan-bahan lain gitu ya. Nah, kita akan coba. Ini yang awalnya dulu kita masukkan sini ya, biar kelihatan bedanya ya. Sebenarnya kalau yang dari PDM itu airnya gini nggak sih, Kak? Kan biasanya tuh airnya tuh dari sungai ya, dari gunung dari juga sungai. kan ya. Kalau di sungai itu pasti kan akan bercampur Ada dengan limbah ya biasanya ya. ada lumpurnya, kemudian ada limbah-limbahnya gitu ya. Nah, ini Jadi adalah kemungkinan juga bisa seperti ini ya. betul. Oke, kita mulai ini ya, tuangkan ya. Kita tuangkan perlahan.
Kita tunggu. Sudah ini kah? Kalau belum, tambah lagi ya. Kak, kuat kah? Kuat. Strong, aku strong. Ada keluar tuh. Oh iya. Oke. Nah, disimpan dulu ya. Nah, makin menetes. Ini yang tadi nih ya. Ini perbedaannya. Jadi adik-adik bisa lihat ya, perbedaan mana yang sudah disaring, mana yang belum. Wah, kayak kopi yang tadi ya? Iya. Kalau kayak gini gimana, Kak? Ini kan belum jernih nih, belum bisa dipakai. Iya. Harus gimana ya? Ya, ada yang tahu nggak? Udah gini diapain? Disaring lagi katanya. Benar sekali. Betul ya. Betul banget. Jadi yang namanya penyaringan itu bukan hanya sekali ya Kak ya. Iya. Jadi bisa berkali-kali sampai memang benar-benar si airnya itu bisa kita anggap sebagai air bersih ya. Air bersih. Nah, berarti, oke, bisa dilihat nih perbedaannya. Ya. Kalau yang ini dilihat dari warna, kan kalau air bersih itu atau air yang bisa kita gunakan itu ada syaratnya Kak ya. Yang pertama itu harus tidak berwarna, kemudian tidak berbau, kemudian tidak mengandung kuman-kuman atau ya berbahaya, tidak ada logam berat ya. Kalau yang bisa kita lihat biasanya dari bau, rasa, dan warna ya. Nah, kalau ini boleh Kak, terima kasih, boleh dimasukin situ dulu Kak. Nah, ya, kalau di sini nih adik-adik bisa lihat juga ya. Jadi kalau yang dari asalnya ke sini ini udah ada perubahan. Ya, sudah ada mulai perubahan warna meskipun tidak langsung jernih ya Kak ya. Tetapi proses penyaringan ini bisa dilakukan terus-menerus sampai si air yang kedua ini bisa digunakan ya. Warnanya bisa lebih jernih gitu ya. Oke, adik-adik. Nah, terus tadi nih Kak, apa beda nggak ya atau ngaruh nggak ya? Boleh. Nah, dari sini coba Kak. Ngaruh nggak sih dari susunan ininya? Susunan bahan-bahan. Ngaruh nggak sih? Adik-adik ada yang mau jawab nggak? Tadi kan Kakak menyimpan di bawah itu ada kapas, kemudian batu bata, kemudian arang, pasir, dan kerikil. Ada yang mau jelasin nggak sih? Ngaruh nggak ya? Kalau kita susun si bahan ini dengan susunan yang berbeda, apakah akan lebih jernih hasilnya? Atau seperti apa? Ada yang mau bantu jawab? Boleh dong, di-unmute. Atau mungkin, ternyata kapasnya kurang tebal kok. Bisa, itu juga bisa ya. Boleh, ada yang mau jelasin nggak? Ada yang mau bantu nggak? Silakan, boleh raise hand ya. Boleh raise hand? Belum ada yang raise hand Kak. Oke, kira-kira seperti apa? Boleh Kakak jelasin ya? Oke, jadi sebenarnya ya untuk susunan itu ada juga pengaruhnya. Biasanya yang paling atas itu yang dipakai itu arang dulu. Oh, kenapa ya? Iya, kan arang itu kan warnanya hitam ya. Betul. Kalau misalkan dia di posisinya agak bawah, takutnya si warna hitamnya itu malah ke bawah lagi gitu. Jadi arang itu biasanya di paling atas. Nah, kenapa sih pakainya arang? Nah, si arang ini selain dia bisa menghambat si partikel-partikelnya, jadi terselip ya antara arang sama arang. Dia juga bisa menghilangkan bau gitu. Jadi kan biasanya tuh Kak kalau air dari sungai suka ada baunya ya, bau lumpur atau bau apa gitu ya. Oh, ternyata arang bisa mengurangi ya. Karena si arang disebutnya sebagai karbon aktif gitu. Jadi baiknya sih dia di paling atas. Oh, gitu, baik ya. Berikutnya tuh itu bisa pasir. Oke, kenapa tuh Kak? Kenapa pasir? Takutnya si air yang dari sungai itu itu ada
masih ada lumpurnya. Jadi dia bisa menghambat endapan lumpur. Oke, ternyata pasir tuh banyak ya biasanya di sungai. Oh, ternyata bisa menyaring gitu ya. Ya, lumpur dia bisa gitu ya. menghambat si endapan lumpurnya biar tidak ikut ke bawah gitu bersama airnya. Nah, yang ketiganya kerikil. Oke, kerikil ya. Ya, Harusnya terus yang kerikil. selanjutnya ada apa ini? Batu bata. Batu bata dan yang terakhir kapas. Kenapa tuh Kak? Kenapa kapas terakhir? Iya, karena kapas itu memang kan bisa menyerap si warna ya. Takutnya dari batu bata itu memunculkan efek warna merah ya karena kena air. Jadi nanti si warnanya bisa keserap oleh kapas gitu. Oke. Wah, ternyata semua ada alasannya ya Kak ya. Iya. Tidak ternyata nggak sembarangan. Nah, sekarang coba kira-kira ngaruh nggak sih Kak kalau lebar atau apa ya? Bukan lebar, apanya? Ketebalan ya. Ketebalannya ngaruh nggak sih? Misalkan kalau Kak Nurli mau kapasnya tuh lebih tebal misalkan, ngaruh nggak sih dengan hasil penyaringannya? Tentu ada efeknya. Gitu ya. Jadi gimana makin tebal berarti dia akan proses menyaringnya akan lebih bagus. Iya. Ya. Oke deh. Sip. Gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti kalau adik-adik di rumah nih lihat kondisi airnya kurang jernih, boleh nih adik-adik coba. Walaupun kalau kita dapat seember agak lama ya. Iya betul. Ada yang cara lebih cepat nggak sih? Oke, nah biasanya nih adik-adik PDAM juga kan nggak seember-seember ya. Iya, kalau pakai gini kayaknya nggak deh. Nah, untuk sekarang kan udah maju ya, teknologi sudah maju, kemudian mesin dan segala macam itu sudah banyak dikenal. Nah, sistem penyaringan air ini ternyata itu sudah kita lakukan juga dari lama gitu ya, dengan menggunakan teknologi-teknologi yang lebih modern. Nah, di sini mungkin adik-adik juga ada yang pernah ikut ke PDAM melihat cara proses penyaringan air seperti apa? Nah, bagi yang belum, kita bisa lihat bagaimana proses penyaringan air berjalan gitu ya, melalui video berikut ini. Silakan. Cekidot. Halo, sebelumnya sobat sudah tahu kan dengan 3 sumber air? Ketiga sumber air tersebut sering dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita loh. Info mau jelasin nih bagaimana PDAM mengolah air. Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi. Sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Pimpo mau kasih tahu sobat ciri-ciri air yang layak konsumsi. Pertama, air tidak berwarna, jernih, dan tidak keruh. Kedua, air tidak berbau. Dan yang ketiga, air tidak berasa. Apabila air berwarna, berbau, dan berasa, kemungkinan air tersebut sudah tercemar sobat. Air yang baik adalah air yang tidak asam. Tingkat keasaman atau basa dari air bisa diukur melalui nilai pH. Nilai pH normal di antara 6 hingga 8. Apabila nilai pH kurang dari 6, disebut asam. Dan sebaliknya, jika melebihi 8, disebut basa. Air yang baik mempunyai nilai pH 7 sobat. Selain itu, air yang baik adalah air yang mengandung mineral seperti besi, mangan, dan mineral lainnya. Dalam jumlah kecil, zat besi dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel darah merah. Namun, jika kandungan zat besi di dalam air melebihi batas, akan menimbulkan gangguan pada tubuh. Selain itu, juga dapat berpengaruh pada... Oke.
Nah, itu dia proses penjernihan air skala besar yang dilakukan oleh PDAM. Iya, ya. Tadi di sana disinggung juga ya, Ada yang ada yang namanya disebut tawas. Nah, apa sih itu Kak? Kok tadi nggak ada bahan tawas gitu ya? Nah, di sini Kak kita punya tawas nih. Kalau ada yang penasaran gitu ya bentuk tawas kayak gimana? Nih, tawas tuh seperti batu sebenarnya ya, cuman dia kristal gitu ya. Jadi agak mengkilap putih. Coba di baju Kakak kayaknya lebih kelihatan nih. Nih, Kakak ya nih. Nih, kelihatan ya. Jadi bentuknya tuh kayak kristal tapi gede-gede gitu ya. Nih tawas. Tadi fungsinya buat apa sih Kak, tawas ini? Nah, jadi si tawas ini dimasukkan ke dalam air, kemudian diaduk ya, tadi namanya itu dengan flockulasi. Nanti si endapannya itu akan mengendap. Nah, gitu. Jadi kotorannya berkumpul bersama tawas itu mengendap. Nanti si air sisanya itu sudah bersih gitu ya. Bersih dari endapan lumpur dan bahan-bahan lain yang berbahaya. Nah, mungkin sebenarnya prinsipnya untuk mendapatkan air bersih tidak hanya diendapkan ya, tetapi ada juga pembersihan air mungkin dari limbah gitu ya, yang tidak bisa kita lihat. Seperti misalnya tadi Kak, ada besi katanya ya, boleh itu mengandung besi airnya, tetapi tidak boleh melebihi batas normal gitu ya. Nah, gimana caranya supaya misalkan air yang kita konsumsi itu tidak banyak logam beratnya? Itu kan harus ada istilahnya penyaringan yang lebih kecil lagi berarti gitu ya. Nah, makanya untuk proses PDAM sebenarnya bukan hanya pengendapan, tetapi ada proses lainnya. Ya, betul. Untuk menghilangkan kuman, mungkin ya, untuk menghilangkan bahan-bahan logam berbahaya. Betul sekali. Nah, gimana nih adik-adik? Masih semangat? Semangat dong. Semangat dong ya. Nah, sekarang kita lihat, ini masih banyak kan yang bergabung ya Kak ya? Ada masih banyak ya. Nah, sekarang kita saatnya kuis mungkin ya. Kuis, boleh. Kita kuis. Ini yang ditunggu adik-adik ya. Boleh nih. Nah, tadi kan kita sudah banyak membahas ya. Ada tentang senyawa, ada tentang campuran, kemudian sampai ke proses pembuatan gula dan penjernihan air. Betul. Kira-kira apa nih yang bisa kita tanyakan? Ngacung dulu deh. Oke, raise hand dulu. Satu, kita hitung aja ya. Kita hitung aja ya. Oke, nanti pertanyaannya setelah raise hand ya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada yang raise hand? Oh, siapa lagi? Fazel lagi ya? Oke, Fazel lagi. Oke, ini cuma Fazel aja. Gak apa-apa tuh ya. Halo Fazel, boleh di-unmute ya sayang ya? Oke, kira-kira pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya yang barusan deh. Boleh. Nah, partikel bahan kimia yang digunakan oleh PDAM untuk penjernihan air pakai apa? Untuk menggumpalkan lebih tepatnya ya. Betul. Pakai apa bahannya tadi? Menggunakan tadi tuh kawas ya kayak. Apa? Boleh diulang lagi? Kawas atau apa tadi Kak? Nggak kedengaran. Ya. Kawas ya. Kawas katanya. Benar nggak kawas? Ya dikit-dikit lah. Dikit lagi apa? Dari P gitu ya. Ya, kita jawab apa benar aja ya. Karena Fajar aktif dari tadi ya. Oke, jawabannya adalah tawas. Itu karena kita pakai masker kali ya. Karena kita pakai masker ya. Jadi tawas itu beda ya, karena biasanya kan kalau kakak juga sebenarnya suka lihat mulut bentuk kayak apakah gitu ya. Oke. Tepat sekali ya. Jadi jawabannya adalah tawas. Ya, Rp25.000 pulsa. Jadi silahkan nanti untuk Fazel tuliskan nomor teleponnya ya yang akan dikirimkan pulsa. Chat ke adminnya ya. Iya. Chat aja ke adminnya di situ ya. Oke, masih ada satu lagi nih Kak. Masih ada yang lain? Boleh. Siapa yang mau? Nah, kalau sekarang ini ya, boleh raise hand juga ya. Naira dari unit Bubat. Bubat mantap nih. Naira. Halo Naira. Iya Kak. Nah, Naira coba. Naira kelas berapa?
Naira kelas berapa? Videonya dinyalain? Kelas 4, Kak. Kelas 4. Boleh. Videonya dinyalain ya sayang ya? Boleh. Nih, Naira. Dinyalain. Oke. Nah, kira-kira buat Naira apa ya? Mungkin bisa ini ya. Boleh. Naira tadi memperhatikan kakak lagi ini enggak? Praktikum penjernihan air nggak sayang? Memperhatikan. Oke. Naira boleh sebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penjernihan air. Terutama yang tadi kakak lakukan ya. Ya. Boleh sebutkan bahan-bahannya ya. Boleh, minimal 2 ya. Lengkap juga nggak apa-apa. Lengkap juga nggak apa-apa. Yuk. Boleh, Naira silakan. Perlu bahan. Bahan-bahannya ada arang, kapas, batu bata, kerikil, pasir. Ternyata ya Naira memperhatikan. Oke, selamat Naira. Naira dapat pulsa 25.000. Nanti Naira silakan kirimkan nomor teleponnya di chat tadi ya. Betul sekali. Di admin chat. Oke. Naira nanti di rumah boleh ya sama orang tuanya ikut eksperimen juga Iya, ya. betul. Iya. Mungkin ada air kopi. Apa sih kopinya? Iya. Naira mau ini dulu. Mau nyari dulu. Iya. Ya. Sebenarnya tidak harus bahannya nggak Nggak harus ini 5. ya. Kalian cuma punya 2 boleh nggak apa-apa, Iya. tapi berkali-kali. Iya, gitu. betul. Dan sebenarnya juga untuk gini, kalau misalnya teman-teman juga kalau misalnya mau misahin tadi ada air atau ada air teh, boleh nggak dipisahin? Bisa nggak sih dengan cara yang itu? Bisa. Bisa Nanti aja ya. warna tehnya itu Bisa akan berkurang ya, bisa berkurang. diserap. Tapi si kandungan kafeinnya Iya, yang yang tidak akan gitu-gitunya tidak akan. hilang. Iya, betul. Ya, karena ini kan hanya proses penyaringan untuk partikel-partikel Yang besar warna, ya, gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya adik-adik bisa mempelajari lagi bagaimana proses penyaringan atau bagaimana proses penyaringan lain yang lebih canggih mungkin ya, yang lebih baik. Karena sebenarnya untuk proses penyaringan yang tadi kita praktekkan itu hanya berlaku untuk yang partikel-partikelnya besar, Ya. gitu ya. Dan larutannya biasanya adalah campurannya termasuk campuran heterogen. Iya. Gitu. Baik, kayaknya Cukup sekian pertemuan kita kita hari ini. pekan ini. Oh iya, Iya. gimana nih? Aku surprise Iya, di betul. suplemen di berikutnya. Adik-adik harus tetap semangat. Setiap Sabtu pagi akan kita temenin. Iya. Tentunya nggak hanya sama kita ya. Iya, tapi betul. akan Nanti banyak banget. lagi Mungkin- host yang lain. Iya, mungkin ada tutor adik-adik di sini juga ya. Ya. Nah, jadi nanti adik-adik tetap setiap Sabtu pagi kita kumpul dan jangan lupa di subscribe untuk channel YouTube online Tridaya Online ya. Tridaya Online, silakan adik-adik cari YouTube Tridaya Online, silakan di subscribe. Kemudian jangan lupa di situ banyak banget tuh video-video yang bisa adik-adik manfaatkan untuk belajar. Iya. Ya. Apalagi minggu depan ada yang belum PTS barangkali. Oke, betul Bisa banget. dilihat juga pembahasan di sana. Ya, jadi ada pembahasan soal, ya ada tips dan trik, ada juga yang seperti ini eksperimen-eksperimen mungkin yang lalu-lalu itu bisa adik-adik dapatkan ya. So, kita sebelum undur diri, kita foto dulu mungkin? Boleh. Iya, boleh. Kak Operator silahkan disiapkan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Betul. Nih, pokoknya banget hari Ya. ini bisa dipakai sama adik-adik di rumah. Terus tetap semangat dan Tetap sehat. dan Jaga. jaga prokesnya. Iya. Apalagi sudah mulai masuk PTN. Ini juga rajin juga Tridayanya. Oke, Iya, betul. jangan sampai bolos ya. Ya, karena sekarang sudah offline ya Betul. Tridayanya ya. Jadi sampai ketemu lagi di suplemen TD berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.